Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara 'abdahu Muhammadan lirrisalah wa khassahu mufaja'atan 'ala al-buraqi bil isra wa 'araja bihi 'ala ma'arijil kamali ila as-samawati al-'ula liyuriyahu min ayatihi al-kubra ila sidratil muntaha allati yantahi ilaiha kullu ilmi nabiyyin mursalin wa malakin muqarrabin wa indaha jannatul ma'wa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi tajalla li'abdihi bima tajalla wa dhalika birru'ya fanajahu fi maqabil mukafahati bima fana. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi rufi'a lahu qadrahu wa asma. Fama balagha ahadun minal anbiya'i mablaghahu wa la arfa'u minhu marqa. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi al-hamilina a'ba al-wirathatil muhammadiyatil uzma, amma ba'du. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal hadirat yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, kemudian para orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, wabil khusus kepada Ketua Masjid Al-Huda, yaitu Bapak Zainuddin. Begitu juga dengan abang saya Bang Alpian, begitu juga dengan pimpinan Majelis Sholawat Al-Masyihat yang dipimpin sebagai ketua yayasannya yaitu Al-Ustadz Marhumi, yang mana pada saat ini kita semua tahu beliau sedang berhalangan karena masih di luar kota. Begitu juga salam hormat dan takzim ini kami sampaikan kepada Al-Ustadz di sebelah saya, yaitu Ustadz Syuhairi Abdul Syukur Mohan, yang juga ikut meramaikan dan memeriahkan acara kita, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu juga para aparatur pemerintah, mungkin ada Bapak RT, Pak RW yang juga hadir bersama kita semua, dan yang saya banggakan dan yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, putra dan putri serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikumpulkan di dalam majlis yang mulia. Majlis yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tadi saya dengar nama bacaan sholawatnya Zubdatud Da'awat min afdalis sholat. Bapak Ibu tahu artinya itu apa? Zubdatud Da'awat. Zubda itu artinya untayan. Zubdatud Da'awat, untayan doa-doa min afdalis sholawat, dari sholawat yang paling utama. Jadi sholawat kita di Bapak Ibu adalah sholawat pilihan yang di dalamnya terdapat doa-doa pilihan. Seperti itu. Subhanallah, tadi juga banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semuanya insya Allah akan menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini penuh dengan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Bapak Ibu, kita meluangkan waktu kita meninggalkan semua aktivitas-aktivitas kita untuk memperingati suatu peristiwa yang mulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka yakinlah Bapak Ibu, dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, hadirnya kita pada malam hari ini untuk memuliakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di yaumil qiyamah, nanti di akhirat, kita akan tersenyum di hadapan Allah karena pernah suatu hari kita berkumpul bersama-sama di dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Nanti di akhirat kita akan tersenyum lebar karena Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala yang besar berkat kita hadir di dalam majlis pada malam hari ini. Oleh karena itu kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkat hadirnya kita pada malam hari ini membacakan sholawat dan menghadiri peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang pada saat ini yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang dimudahkan jalannya untuk membayar hutang. Amin. Didapatkan rezekinya oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali segala dosa dan kehilapan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang mulia. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang agung. Bahkan saking mulia dan agungnya hadirin, sampai-sampai Allah ceritakan di dalam 2 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan seorang hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Di dalam ayat ini hadirin, Allah menceritakan tentang Isra-nya Nabi Muhammad. Kemudian tentang Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra
Sungguh dia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya, yaitu Allah yang paling besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sudah sangat jelas Allah ceritakan di dalam dua surah. Yang pertama apa tadi Ibu? Surah Al-Isra. Kemudian yang kedua di dalam surah An-Najm. Jelas dalilnya. Kemudian hadirin, peristiwa Isra dan Mi'raj ini perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah peristiwa yang begitu sangat dahsyat, peristiwa yang begitu sangat luar biasa yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi dan rasul manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, seistimewa apa peristiwa Isra Mi'raj ini sampai-sampai Allah tidak berikan kepada nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad? Maka secara garis besar Bapak Ibu, keistimewaan yang terdapat di dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita perkirakan tidak sampai sejam Bapak Ibu, tidak sampai sejam. Padahal orang-orang terdahulu kalau mereka mau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa sampai berbulan-bulan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, tidak sampai kira-kira sejam sampai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad dari dunia menembus langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, dan pada akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan nikmat yang terbesar, nikmat yang paling sangat luar biasa, yaitu berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Masya Allah. Kira-kira Pak Bu, ada nikmat yang lebih besar selain bertemu dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Semua nikmat akan habis ketika kita sudah bertemu kepada Sang Khalik yang telah menciptakan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Tapi malam ini Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan bagaimana proses Isra Mi'raj. Saya juga tidak akan menceritakan bagaimana sebab musabab yang terjadi Isra Mi'raj. Karena seingat saya, kalau tak salah beberapa tahun yang lalu saya pernah isi Isra Mi'raj di sini, dan saya setelah menyampaikan bagaimana prosesnya, sebabnya dan apa saja yang terjadi. Adapun pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas poin-poin penting terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan kita akan membahas peristiwa yang terjadi setelah Isra Mi'raj. Jadi poin kita tidak lama Bapak Ibu, tidak banyak. Insya Allah kita selesai dalam durasi 25 menit atau 30 menit. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama dan kita ingat apa saja poinnya. Yang pertama, ketika Isra Mi'raj kita tahu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah. Namanya Bu. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, beliau kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sholawat Pak yang menjelaskan tentang Mi'raj Nabi Muhammad. Sholawat itu tidak asing kita dengar. Biasanya kalau nak subuh-subuh, kalau nak maghrib Pak Bu, itu sholawat itu berbunyi. Kira-kira sholawat apa lagi? Sholawat tarhim. Ya. Di dalam sholawat tarhim tersebut ada satu lafaz yang mengatakan, wa inal muntaha rufi'ta kariman, wa inal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'ta nida'a alaika salam, ya karimal akhlaq, ya Rasulullah. Sering dengar Bu? Subuh. Tidak asing kan Bu?
Rupanya ini menceritakan tentang Mi'raj Nabi Muhammad. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, dan ke Sidratil Muntaha engkau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kariman, sebagai hamba yang mulia. Wa sami'tan nidaa 'alaika salam, dan engkau wahai Muhammad mendengarkan panggilan kepadamu. 'Alaika salam, atasmu keselamatan. Ini menceritakan tentang kejadian Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu kan kita tahu nih Bu, kalau Nabi Muhammad setelah Sidratul Muntaha kemudian bertemu dengan Allah, maka perlu kita pahami Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad berada dalam suatu tempat setelah Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan Allah. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya Allah ada di tempat itu. Apa maksudnya? Jangan sampai Bapak Ibu kita bilang gini, oh Nabi Muhammad tuh ketika Isra Mi'raj ketemu sama Allah, jadi Allah tuh menunggu di sana. Allah tuh nunggu di sana. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada tempat. Allah yang menciptakan tempat, tetapi Allah tidak butuh pada tempat. Kira-kira jelas tidak Pak Bu? Jelas? Itu yang pertama. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, jangan sampai kita berpikir, oh Allah tuh nunggu di sana, nunggu kedatangan Nabi Muhammad, karena Allah tidak bertempat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dilihat langsung atau gimana? Nah, ini perlu kita pahami. Terdapat perbedaan ulama Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, ini ada dua pendapat. Pertama, ada ulama yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah, langsung melihat dengan mata beliau yang mulia. Di antara ulama yang berpendapat adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, langsung melihat dengan mata beliau yang mulia. Tapi yang paling banyak Bapak Ibu, pendapat ulama yang paling banyak, al-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati beliau yang mulia. Macam mana modelnya? Tak usah kita pikirkan. Wallahu a'lam. Cukup kita mengimani, cukup kita percaya kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tak Bu? Jelas. Jelas tak Bu? Jelas. Jelas. Ini dah ngantuk ke? Kira-kira jelas tak Bu? Insya Allah. Jadi Bapak Ibu udah, kita cukup ikuti ulama. Ulama bilang gini, ikut karena mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjut, saya ingin ngajak sholawat sedikit. Nah, tadi kan sholawat tadi itu saya tak hafal. Nah, jadi saya ingin ngajak sholawat. Boleh tak Ibu? Sholawat ini insya Allah sholawat yang mudah, sholawat al-bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa
rahimakumullah, kalau kita sebagai umat mengikuti petunjuk daripada ulama, insya Allah hidup ini akan terarah dan selamat. Pernah ada suatu hadis, suatu saat Bapak Ibu, para malaikat melewati sekelompok manusia, yang mana pada saat itu manusia-manusia tersebut adalah terdiri dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, ulama. Pada saat itu mereka berzikir dan sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Pak, ini orang soleh lagi zikir minta ampun sama Allah, diampunkan dosa, lewat seseorang. Ada orang masuk, jadi mau ada orang berzikir, dia tidak tahu, dia langsung duduk ikut sama orang-orang yang soleh tadi. Akhirnya aku Bapak Ibu, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni mereka tanpa terkecuali. Akhirnya Bapak Ibu, ada malaikat ngomong sama Allah, Rabbi, ya Allah, kata malaikat, fihim fulan abdun khata. Ya Allah, di dalam orang-orang yang soleh tersebut, yang mereka sedang berzikir kepadamu, ada seseorang ya Allah, abdun khata, seorang hamba yang banyak dosanya ya Allah, seorang hamba yang banyak kesalahannya ya Allah. Malaikat tanya sama Allah, ya Allah, ini orang ya Allah cuma sekedar lewat ikut duduk, jadi banyak dosa ya Allah. Malaikat nanya, apakah engkau juga akan mengampuninya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, aku juga ampuni dia, kata Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, kata Allah, orang-orang saleh adalah suatu kaum yang tidak akan celaka orang yang sedang duduk bersama mereka. Bayangkan Pak Bu, ini orang tidak sengaja, orang soleh lagi zikir, lagi minta ampun sama Allah, banyak dosa. Orang ini tidak tahu, dia cuma duduk, tapi Allah mengampunkan dosanya. Lalu bagaimana lagi dengan kita Bapak Ibu? Kita datang dari rumah pasang niat datang ke masjid ini, ingin baca sholawat bersama orang-orang yang soleh. Kita husnuzon semuanya orang-orang soleh. Pasti balasan yang akan lebih besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang imam yang namanya Imam Syafi'i. Kenal tak Pak? Imam Syafi'i kenal Pak? Bu, kenal Bu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita ikuti madhabnya. Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Imam Bukhari. Yang kalau kita baca hadis Bapak Ibu, kalau kita tak tahu sahih itu tak ada. Pertama hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Ada riwayat yang lainnya juga Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat-sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai orang rumah itu anak bininya nih, heran Pak, Bapak ini apalah ya, suka benar dengan Imam Syafi'i ini, ngefans senang sama Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i bilang, oh Imam Syafi'i itu Masya Allah, orangnya Masya Allah. Kebetulan Imam Ahmad bin Hanbal itu punya anak perempuan Pak, punya anak perempuan. Jenengan Bapak ini suka ibaratnya mengidolakan Imam Syafi'i, jadi heran, penasaran. Akhirnya subhanallah Bapak Ibu, tidak lama kemudian Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal bertamu nginap. Ini namakan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang perempuan ini Pak. Satu di mana Imam Syafi'i. Tengok nama. Dia ini kepo kalau masih sekarang Bu. Bu, Ibu tahu kepo lah Bu? Suka cari tahu. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini kebetulan perempuan Bu. Saya bukan nak ibu. Kebetulan perempuan. Dia penasaran Bu dengan Imam Syafi'i ini, karena abahnya bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini mengidolakan Imam Syafi'i. Akhirnya Bu Pak, Imam Syafi'i ini baru gak sampai ke rumah, ditengok Imam Ahmad bin Hanbal ngasih dia makanan.
Ini anak Imam Ahmad bin Hanbal satu dengan Imam Syafi'i ditengok makan. Sekali je nengok Imam Syafi'i ini makan banyak. Lah mati je benar pun tak jadi. Orang alim makan banyak mari kan. Habis sampai nasi mari kan. Banyak makan di Imam Syafi'i. Itu diperhatikan, makan dilihat Pak. Akhirnya pas malam-malam, ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini tak ada berhenti-henti macam CCTV. Gila sekarang Pak, saya bayangkan tu, saya ketabung orang, saya nak tengok anak perempuan dia tengok perempuan. Ini Imam Syafi'i Bapak Ibu malam ni tidur cepat awal. Kata anak Imam Ahmad bin Hanbal tak kau orang tu digambarkan tu biasa malam ni berzikir. Malam ni kadang solawat ke apa ke yang biasa kita dengar Pak tu ya. Ini apa pula langsung tidur kan? Benar ke tak ada otak ibu ni kita kan? Akhirnya Bapak Ibu, anak perempuan ini ngadu ke bapak. Datanglah anak, Pak, bapak ni mengidolakan Imam Syafi'i. Kata bapak orang Masya Allah. Tapi kami ni makan banyak. Udah itu malam langsung tidur aja. Tak ada zikir-zikir gitu. Akhirnya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, kau mau tahu apa rasanya? Ayo kita tanyakan langsung sama guru bapak. Akhirnya ngikut anak ni, anak penasaran lah ya. Akhirnya ditanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai guruku, wahai Imam Syafi'i, anakku ini ingin bertanya. Dia dari tadi memperhatikan engkau. Bayangkan Pak, kalau kita datang ke orang Pak, kita makan kena tengok, kan tak sedap makan begitu loh. Ini makan tak waduk bu, makan tak waduk bu, sikit kan ambil. Padahal mati ya Allah pengen itu sebenarnya tamu ini. Ya kan, tapi tidak tengok orang. Belum malam tidur. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Ente mau tahu tak katanya? Kenapa anak makan di rumah abah ente ni, bapak ente banyak? Karena aku yakin kata Imam Syafi'i, makanan yang ada di dalam rumah bapakmu ini, Imam Ahmad bin Hanbal, adalah makanan yang halal. Aku yakin makanan ini adalah makanan yang baik, yang didoakan. Maka dari itu aku mengambil berkah. Dan ketahuilah kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah makan kenyang kecuali makan di rumah orang-orang yang saleh. Rupanya Pak, Imam Syafi'i ini pernah bermimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah suruh menyampaikan salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal itu orang sembarangan. Sampai-sampai Nabi Muhammad minta sampaikan salam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti ini, kalau misalnya dibagi nasi, tak tahu lah ada nasi ke tak ada, wallahualam. Nasi ke kue ke, tak usah sisakan. Saya tahu pula kalau mak-mak semangat. Kamu ni mak saya. Tak usah sisakan bu. Kita niat, insya Allah orang-orang yang masak untuk acara Isra Mi'raj nanti, orang-orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makan banyak-banyak. Adik-adik ini kalau nengok tersisa-sisa langsung beri. Insya Allah barakah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, wahai guruku kata Imam Ahmad bin Hanbal, anak ini nanya, ngapa engkau ini cepat kenal tidur malam katanya? Ya Allah, luar biasa. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bilang, saya ini sebenarnya tidak tidur. Memang kebetulan anaknya tubuh melihat Imam Syafi'i itu tidur nggak ada dinding. Kata Imam Syafi'i, saya tidak tidur. Saya itu waktu itu baring. Saya baring, saya memikirkan satu ayat, kemudian dari satu ayat tersebut saya uraikan untuk memecahkan 100 permasalahan umat. Masya Allah. Pak, Imam Syafi'i terbaring, mikirkan satu ayat, bisa menyelesaikan 100 masalah umat. Pertanyaannya, kalau kita yang tidur miring, yang keluar adalah cairan-cairan pulau baru. Kalau tak gosok gigi seminggu, ya Allah, selah. Bantal Lipo, udah ada pulau Kalimantan, pulau Jawa, macam-macam model kan. Itu kalau kita. Ternyata orang soleh itu tidak sembarangan tidurnya Bapak Ibu. Makanya kita harus berhusnuzon. Jangankan sama orang soleh Pak, kita sesama kita nih, kita harus belajar husnuzon. Maaf hadirin yang dirahmati Allah.
Maaf nih Pak, Bu. Misalnya nih ada orang meninggal, maaf. Dia meninggal begini. Gagal ini misalnya, nauzubillah. Apa gini? Atau saya sebutkan, dia tahu lah kan? Dia meninggal, jangan kita bilang, Allah masuk aku bulan-bulan udah ini Allah mampus lah gitu. Jangan sampai kita mengatakan hal tersebut Bapak Ibu, karena kita tidak tahu. Allah itu Pak Bu sebentar. Bahkan disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, di dalam hadis tersebut disebutkan ada seseorang, kata Nabi Muhammad, dari awal dia hidup sampai dia nak meninggal, dia melakukan amal-amal perbuatan syurga. Tapi subhanallah, tatkala datang ajalnya, ternyata dia ditentukan sebagai ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, ada orang yang dari awal dia lahir membuat kerusakan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang mencap dia orang pendosa dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Nabi Muhammad sebutkan di dalam hadis tersebut, ketika dia hendak meninggal, ternyata Allah mentakdirkan dia sebagai orang ahli syurga. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya mengajarkan kepada kita untuk berhusnuzon. Kalau ada orang berbuat kayak gitu, kita doakan dia. Kalau bisa kita dakwahkan, kita dakwahkan dia. Tapi jangan kita mencaci maki dia. Bahkan pernah suatu saat Pak, ada orang alim, dia berjalan. Ketika berjalan, depannya ada orang ahli maksiat. Udah terkenal lah, sini buat, sini buat. Ini orang alim ketika hendak berpapasan, hatinya berkata apa? Ya Allah, aku lapor selewat depan diri. Habis lunturlah amalan aku ni, lunturlah sholat malam aku ni, habislah salawat aku ni. Sedangkan orang yang berdosa tadi di panggung, dalam hati dia, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa gak aku ni lewat di depan orang soleh, mudah-mudahan aku didapat hidayah ya Allah. Cuman gara-gara hati Bapak Ibu, akhirnya apa? Di dalam riwayat tersebut disebutkan kedudukan orang soleh tadi ini, makamnya yang awalnya tinggi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya orang pendosa tadi ini dapat hidayah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahas Isra Mi'raj sebenarnya panjang. Dan malam ini kita akan membahas, kalau kita ibaratkan film ini episode terakhir. Episode yang terakhir. Ya. Di dalam suatu kitab yang bernama Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, yang kita kenal Bapak Ibu dengan Abu Yamaliki. Pernah dengar Pak? Abu Yamaliki ini ulama Mekah. Saya beli kitabnya, ini saya sampaikan sekarang di sini. Jadi ketika Nabi Muhammad selesai daripada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai ke rumahnya sebelum waktu subuh. Jadi Isra Mi'raj itu Pak Bu terjadi di malam Senin. Maka hari Seninnya Nabi Muhammad balik. Besok paginya Nabi Muhammad duduk di depan rumah. Beliau sedih. Maka ada hazinan, Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad pikir, ya Allah, kata Nabi, tadi malam saya di Isra Mi'raj, tapi kejadian ini betul-betul di luar nalar manusia. Saya takut ya Allah, kalau saya sampaikan banyak orang-orang yang murtad kepada Engkau ya Allah, banyak orang yang akan beriman ya Allah, yang tidak akan beriman ya Allah. Pak Bu, Nabi Muhammad ini bukan takut kalau orang murtad meninggalkan Nabi, tidak. Tapi Nabi Muhammad takut kalau orang itu murtad, kemudian dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku Bapak Ibu, ketika Nabi sedih galau, ya Allah, famarra bihi aduwallahi Abu Jahlin. Ketika Nabi Muhammad sedang sedih, sedang galau, lewatlah musuhnya Allah yang bernama Abu Jahal. Bayangkan Bu, ini Abu Jahal distempel dengan aduwallah. Aduwallah, musuhnya Allah. Ya Allah Pak Bu, bayangkan Pak, kalau kita memusuh dengan manusia ya dasar, ini musuhnya Allah Bu. Kemungkinan masuk surga itu udah tak ada gitu. Apa Abu Jahal melakukan ketika dia melihat Rasulullah sedih? Dia pun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad dan dia senang Bu.
Dan Abu Jahal menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh. Kira-kira kalau musuh melihat musuhnya sedih, senang tak tuh? Senang. Abu Jahal senang. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya dengan nada orang mulut. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hal kana min syai'? Kata dia. Wahai Muhammad, ada apa? Kata dia. Qala, kata Rasulullah, usriya biyal lail. Tadi malam saya ni diberangkatkan. Qala ila aina? Kata Abu Jahal, ke mana? Kau kena berangkatkan ke mana? Kata Nabi Muhammad, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Akhirnya Abu Jahal itu langsung terkejut. Itu dia. Terkejut karena kalau orang Mekah pada saat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa lama tadi saya bilang? Bisa sebulan 4 bulan. Ini Nabi Muhammad tadi malam berangkat, subuh dah ada dah. Akhirnya Abu Jahal terkejut. Apa kata Abu Jahal? Thumma asbahta baina zahranaina. Wahai Muhammad, kau bilang kau pergi ke Baitul Maqdis, yang orang kalau bolak-balik 2 bulan. Kau sekarang ada sama aku. Apa kata Abu Jahal? Ara'aita in da'utu qaumaka atuhaddithuhum bima haddatsani? Wahai Muhammad, kalau seandainya sekarang aku panggil orang-orang, kemudian berani tak aku ngomong ini kepada orang tersebut? Kalau betul-betul kau Isra Mi'rajkan oleh Allah, pasti kau berani. Ayat kata Nabi Muhammad, qala na'am, iya, aku berani. Akhirnya Bapak Ibu, dengan rasa bangganya Abu Jahal, dia yakin orang-orang ini pasti akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad bohong. Dia yakin orang-orang pasti akan memeluk Nabi Muhammad. Itu pagi-pagi hari Senin Pak. Abu Jahal di Mekah. Apa kata dia? Ya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay, halumu. Hai orang-orang bani Ka'ab bin Lu'ay, sini ada kabar baru, ada berita baru. Sini kata dia. Akhirnya datanglah orang-orang tersebut, fadfadlat ilaihim al-majalis. Sampai-sampai orang ini mengurumuni Rasulullah SAW. Ketika orang-orang sudah berkumpul, apa kata Abu Jahal? Kata dia, ngomong nanti, berani tak kau? Kata dia, kau bilang tadi malam kau pergi ke Baitul Maqdis, berani tak kau ngomong sekarang? Nabi Muhammad mengatakan, iya saya berani. Akhirnya kata Nabi Muhammad, inni usriya biyal lail. Aku tadi malam, kata Nabi Muhammad di hadapan orang ramai ini, telah diperjalankan. Orang-orang nanya Pak, ila ina. Kemana wahai Muhammad? Kemana? Kau kena jalankan kemana? Kata Rasulullah, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis Palestina. Baitul Maqdis itu Palestina. Akhirnya Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad mengatakan hal tersebut, apa yang dilakukan orang-orang? Famin baini musaddiqin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban. Orang-orang ketika dengar Nabi Muhammad bilang tadi malam ke Baitul Maqdis, orang-orang langsung tepuk tangan. Oh hebat, gitu. Oh hebat Muhammad, tadi malam ke Baitul Maqdis, orang-orang pergi 2 bulan, dia cuma setengah malamnya, hebat, tepuk tangan. Ada di antara orang yang pegang kepala, benar ada ini gitu. Jadi setengah malamnya nih. Bayangkan Bu, ini di depan Nabi Muhammad SAW. Dia meluk-meluk Rasulullah dengan kepala. Gila hebat Muhammad ini, kata dia. Ada yang bersiulang Bapak bayangkan. Maka dari itu hadirin, mungkin dulu orang-orang berkerumun mendengarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, mereka meluk-meluk Rasulullah. Tapi malam ini kita memuliakan Nabi Muhammad dan memuliakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu, di tengah-tengah orang meluk-meluk Nabi Muhammad nih, bertepuk-tepuk tangan. Makanya tepuk tangan nih Bapak Ibu sebenarnya bukan dari adatnya orang Islam, orang-orang kafir. Kalau pun kita harus bertepuk tangan, gini nih, usahakan. Tapi kalau kita ngagak-ngagak budak kecil cuma gini enggak masalah. Ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, datang seseorang yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi mengatakan, kullu amrika qabla al-yawm kana amam. Wahai Muhammad, apa yang biasa kau omongkan sebelum hari ini sebenarnya biasa ya, kata dia. Kau bohong, kau bilang kau Nabi Allah, kau bilang kau kena datangi malaikat, kau bilang kau diutus oleh Allah. Kebohongan kau itu sebelum hari ini biasa ya, sebenarnya, kata dia. Masih bisa terima lah, kata dia.
Tapi kau bilang kau pergi ke Baitul Maqdis tadi malam, kemudian sekarang kau ada di sini. Asyhadu annaka kadzib. Ana asyhadu annaka kadzib. Wahai Muhammad, saksikan aku tidak percaya pada kau. Kau adalah seorang pembohong dan aku tidak percaya pada kau. Kenapa aku tidak percaya? Kata dia, aku tidak biasa dah bolak-balik Baitul Maqdis, pergi sebulan balik sebulan. Tapi kau cuma setengah malam kau sampai di sini. Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la usaddiquka, aku tidak akan percaya kepadamu. Jadi bapak ibu Mut'im bin Adi dia bilang, aku ni dah bolak-balik ke Baitul Maqdis, pergi pulang 2 bulan. Jadi orang Arab tu orang Arab tu kalau bilang pulang pergi, itu pergi dulu baru pulang. Dahaban wa iyaban, pergi dulu baru pulang. Kalau orang Indonesia pulang dulu baru pergi. Kira-kira betul pulang pergi ke atau pergi pulang dulu? Hah? Pulang pergi. Pulang pergi ke pergi pulang? Kan kita dari rumah ini pergi dulu baru balik. Ya kan seharusnya gitu kan? Dari rumah kita pergi terus balik. Kalau Indonesia pulang pergi, pulang pergi lagi. Makanya di Bang Toib, makanya di Bang Toib habis pulang pergi lagi, pulang pergi. Jadi bapak ibu, akhirnya apa bapak ibu? Ada orang ngomong, udah. Coba kita tes ya Muhammad nih kata. Kalau memang betul dia tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, pasti dia tahu baca mana bentuk Baitul Maqdis. Akhir bapak ibu Nabi Muhammad nih ditanya sama orang-orang semuanya, Muhammad, macam mana bentuk Baitul Maqdis? Ada berapa pintu? Ada berapa tiang? Di dekat Baitul Maqdis tu ada gunung. Seberapa jauh jaraknya? Nabi Muhammad pergi Isra itu nak ibadah ke nak hitung tiang masjid? Pergi ibadah ke hitung tiang masjid tu? Ibadah. Nabi Muhammad tu pergi ibadah. Ini kan bahasa Inggris. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa anzal iman. Wa taqaddamta lis-salat, engkau dimajukan untuk mengimami salat. Nabi Muhammad pergi Isra untuk mengimami para nabi. Bayangkan bu, Nabi Muhammad pergi Isra ke Masjidil Aqsa, di belakang semuanya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad pergi untuk ibadah bu, Pak ya, bukan nak hitung yang masjid. Kalau kita nih Pak Bu, nih orang sini saya tanya, ada berapa tiang masjid kita? Baru nak hitung kan? Nak hitung. Kita yang dah setiap hari, saya kadang setiap Jumat sini tak tahu. Karena tujuan kita malam ini untuk hadir Isra-nya. Nabi Muhammad juga kayak gitu. Akhirnya Nabi Muhammad nih Pak Bu, bingung dia. Macam mana kita Nabi Muhammad? Kalau seandainya Nabi Muhammad tak tahu, maka orang-orang akan meragukan dan tak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau orang-orang tak percaya, solat kita akan ditegakkan Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad tak bisa jawab pertanyaan mereka ini. Subhanallah, bayangkan Bu, Pak, ini Nabi asli ini. Nabi asli kena tes. Kalau di Indonesia Bu, Nabi Selonggo. Dulu pernah ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq, ingat Bu? Ahmad Musaddiq Pak. Akhirnya dia kena tangkap polisi. Waktu dia kena tangkap polisi, dia bawa air kaiswe. Kenapa? Karena Nabi dan umatnya kekurangan ion tubuh. Ahmad Musaddiq. Dulu ada perempuan Lia Eden, dia ngaku malaikat Jibril. Kepala botak, kena tangkap kelaparan akhirnya. Zaman dulu Bapak Ibu di Indonesia nih Pak Bu, ngaku-ngaku apa? Jadi belum lagi kemarin ada yang bahas Suyani itu. Siapa nama itu? Mama Gubron. Ya, apa kata itu? Bahasa itu. Nabi Allah kali. Kalau Indonesia itu cepat Bapak Ibu.
Nah, ini Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, di antara hikmah Nabi Muhammad diutus di kalangan orang-orang Arab karena orang Arab itu keras-keras. Dia tak mudah percaya dengan orang. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus kepada orang Arab untuk menunjukkan kualitas Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad kan bingung nih. Allah, macam mana ini? Akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kekasihnya pada saat itu dalam keadaan bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat bagi ahli masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika bingung, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata batin beliau. Jadi kata Bapak Ibu, mata Rasulullah tembus langsung ke Baitul Maqdis. Padahal Nabi Muhammad di Mekah, langsung tembus nampak Baitul Maqdis. Ada riwayat mengatakan gambarnya Masjidil Aqsa itu macam kita nonton film, ada hologram, ada kayak semacam layar keluar atau gambar masjid. Jadi Nabi Muhammad itu melihat ada berapa tiangnya. Rasulullah lihat, oh tiangnya ada segini. Ada berapa pintunya? Pintunya ada segini. Nabi Muhammad lihat, yang lain tak lihat. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi jaraknya dengan gunung berapa? Oh, jaraknya dengan gunung sekian. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang ini makin hebat. Benar pula ini kita lihat. Kita ini tak percaya kalau Muhammad itu di Baitul Maqdis semalam. Tapi apa yang diomongkan betul semua. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj tak pernah ke Baitul Maqdis. Makanya orang percaya. Akhirnya apa kata orang-orang tersebut? Hadirin, amanna'tu wallahi laqad asab. Adapun sifat-sifat yang disebutkan oleh Muhammad, sungguh semuanya tidak ada yang salah. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar. Inti mau tahu Sayyidina Abu Bakar, seandainya Muhammad ngomong lebih hebat daripada itu, aku pasti akan percaya dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya orang-orang ini bingung, Pak. Dia niatkan nak ngolok Nabi Muhammad nih, nak mempermalukan Nabi Muhammad. Akhirnya bingung macam mana dia cara ni. Abu Jahal ni pening malah. Awalnya dia senang, lama tak jadi malu lah gini. Akhirnya datang satu orang lagi, Pak Bu, tak sampai. Ada orang bilang lagi, wahai Muhammad, kahir, kalau betul kau bisa jawab ini, kami percaya dengan Isra Mi'raj. Tapi kalau kau tak bisa, kau pasti pembohong. Aku Bapak Ibu. Kata orang-orang tersebut mengatakan, wahai Muhammad, dalam beberapa bulan yang kemarin ini ada orang-orang kita, orang Mekah nih, pergi ke Baitul Maqdis. Dan menurut kabar kemungkinan rombongan tersebut akan kembali dalam minggu-minggu ini. Kira-kira, kata dia, ada berapa rombongan? Macam mana ciri-ciri ini? Kalau kau bisa jawab, kami percaya Isra Mi'raj. Allah dari makhluknya orang Arab ni luar biasa nak dengar. Kalau kita Nabi, kalau saya Nabi Rasulullah kata Allah asap yang ada ini. Itu kalau kita manusia Pak Bu ya, udah kita jelaskan betul nih, tak percaya kan? Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW memang ketika balik dari Masjid Baitul Maqdis itu sempat melihat. Akhirnya kata Nabi Muhammad, jadi saya melihat tuh ada 3 rombongan, kata Nabi Muhammad. Ada yang rombongan itu untanya ini lari. Ada yang satu rombongan ini untanya bawa karung, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Satu rombongan lagi kayak gini kata Rasulullah. Kemungkinan dia sampai ke Mekah pada hari Rabu. Oh gitu ya katanya. Oke, kalau betul kami akan tunggu. Kalau memang benar rombongan tersebut sampai di hari Rabu, maka engkau benar. Tapi kalau tidak benar, engkau berbohong. Udah katanya. Balik gitu. Subhanallah Bapak Ibu. Ketika datang hari Rabu, ini orang-orang Arab dah ramai kan. Dia ramai ni, dia udah tak sabar nak bikin malu Rasulullah ni. Pasti Muhammad salah ni. Setiap kita mempermalukan dia ni, setiap kita melolok dia ni. Abu Jahal Pak Bu, itu paling senang dia. Apa kau kena kau hari ini? Kemarin aku tak bisa malukan kau, hari ini malu kau. Akhirnya Bapak Ibu subhanallah, siang kira jam 12 ini belum datang tak rombongan. Bayangkan Bu, ini kalau sempat tak datang, orang tak akan percaya dengan Isra Mi'raj, tak mau sholat. Sampai jam 1 kira-kira masih belum datang, sampai nak asar. Subhanallah Bapak Ibu, akhirnya Nabi Muhammad ini mengambil tindakan. Rasulullah Pak Bu, kalau ngomong tak pernah bohong.
Kalau sampai hari Rabu pasti sampai hari Rabu. Cuman kan kalau kita berjalan di Pak Buku, kita berangkat, kadang-kadang kita hingga mau makan lah, hingga gini lah. Kan biasa gitu Pak ya. Tak mungkin Pak Buku, saya itu kan sakit pokok tahan tak mungkin pula. Akhirnya Bapak Ibu, ketika langit ini matahari ini udah mulai sore, Nabi Muhammad mengambil tindakan. Apa tindakannya? Sebelum saya jelaskan, saya kasih tahu Bapak Ibu, namanya matahari ini termasuk makhluk Allah yang paling disiplin. Bu, matahari bu, untuk jemur baju bu, termasuk makhluk Allah yang paling disiplin. Kalau dia terbit dan terbenam, pernah tak lambat? Pernah tak ibu lihat dia terlambat? Oh, kalau terlambat pernah tak bu? Tidak kan? Tidak pernah. Nabi Muhammad melihat cuaca waktu itu udah mau sore. Nabi Muhammad mengangkatkan tangannya, Ya Allah, Ya Allah, kalau seandainya ini matahari terbenam, Ya Allah. Orang-orang tidak percaya Islamnya. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, tolong engkau tahan matahari itu biar jangan bergerak. Akhirnya Bapak Ibu, matahari ini sore. Itu Nabi Muhammad itu berhenti. Orang-orang Arab ini sempat heran. Kenapa ini masih terang ya? Tidak. Ya sejam segini ini dah nak makin dah. Andai kan dulu orang-orang Arab punya jam macam kita ni Pak Bu, mungkin dia tengok ini jam yang salah. Itu apa ni? Tapi tidak ada jam waktu itu. Subhanallah. Ketika matahari tersebut berhenti, tak lama kemudian datanglah rombongan-rombongan orang tadi. Itu kena serbu sama orang Mekah Pak Bu. Dia nak nanya. Rombongan pertama katanya, betul tak kau punya unta lari? Oh iya betul, unta kami lari. Betul lari gitu dia. Tanya ke rombongan kedua, betul ke kau bawa kamu wanita berwarna putih? Adanya, kata dia. Ini betul lagi ini gitu dia. Tanya rombongan ketiga, betul ke kau gini? Betul. Subhanallah Bapak Ibu, semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad semuanya terbukti. Jadi tadi Bapak Ibu, Rasulullah memberhentikan matahari itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bapak Ibu, setelah semua bukti-bukti sudah jelas, ini namanya orang kalau sudah ditutup mata hatinya oleh Allah. Kalau seorang hamba ditutup mata hatinya oleh Allah, walaupun sekelas Nabi Muhammad, walaupun Nabi yang termulia sudah ngomong Bapak Ibu, tetap orang-orang kafir tersebut mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah sihir, ini adalah perbuatanmu yang membohongi kami semua. Tetap tak percaya kepadamu. Makanya hadirin Pak Bu, ada satu ayat ini terakhir dan pengapisan kita. Ini ancaman untuk orang yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kafara billah, siapa orang yang mengingkari kepada Allah, siapa orang yang kafir setelah dia beriman kepada Allah, sungguh dia akan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha, kecuali orang tersebut dipaksa untuk keluar dari agama Islam, tetapi hatinya tetap berada di dalam keimanan kepada Allah, maka dia akan selamat. Akan tetapi barang siapa orang yang melapangkan dadanya untuk kafir kepada Allah, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya dia beriman kepada Allah, fa'alaihim ghadabun min Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa lahum 'adzabun 'adzim, dan dia akan mendapatkan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang tak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, dia bisa dihukumi kafir, murtad dari agama Islam. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, tidak bersyahadat, kemudian dia meninggal, haram untuk disolatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dengan adanya majlis Isra Mi'raj ini mudah-mudahan semakin menambahkan ilmu kita bagaimana Isra dan Mi'raj itu yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, Allah menjaga rasa yakin kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pas sudah jam 10, mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.